Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kawan-kawan sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar terkait uji beda dua mean berpasangan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum melanjutkan, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas B yang beranggotakan Dia Alvanita dengan NIM 055, Zafira Zafarina dengan NIM 062, dan Muhammad Helmi Maulani dengan NIM 066. Salah satu ujinya adalah Pilot Sample T-Test yang merupakan suatu uji yang termasuk statistik parametrik di mana data itu harus berdistribusi secara normal dan digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata pada dua sampel yang berpasangan seperti data pre dan post test. Untuk menarik hasil keputusan ujinya, kita dapat melihat nilai signifikasinya. Apabila nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan, sedangkan apabila lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya terkait dari Wilcoxon Test yang merupakan suatu uji yang digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata pada dua sampel yang berpasangan, namun termasuk statistik non-parametrik di mana data yang diujikan adalah data yang tidak terdistribusi secara normal. Nah, apabila nilai asymmetric to pilotnya itu kurang dari 0,5, maka hipotesisnya itu diterima atau terdapat perbedaan, sedangkan kalau lebih dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak atau tidak terdapat perbedaan. Lalu bagaimana sih untuk langkah-langkah yang tepat buat uji Pilot T-Test dan Wilcoxon Test? Mari kita simak bersama. Oke, setelah kita mendapatkan penjelasan tentang apa itu uji beda dua min berpasangan, kita langsung saja mengaplikasikannya di SPSS, di mana sebelum kita melakukan uji beda dua min berpasangan di SPSS, kita harus mempunyai data dari satu sampel, dan kita harus mempunyai data sebelum atau sesudah atau pre-test atau post-test dari sampel tersebut. Di sini ada dua data, yaitu skor komunikasi dan total skor. Dua-duanya ada pre-test dan post-testnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan dua uji, yaitu per t-test untuk data yang normal, yang dimana data normalnya adalah total skor sebelum dan sesudah. Terus untuk data yang tidak normalnya, yang distribusinya tidak normal, itu menggunakan uji Wilcoxon, yang dimana itu skor komunikasi sebelum dan skor komunikasi sesudah. Lalu dari mana kita melihat data ini distribusinya normal atau tidak normal? Itu dilihat dari tes normalitas. Lalu kita lihat nilai Kolmogorov-Smirnov-nya jika sampelnya itu di bawah 50, jika di atas 50 itu menggunakan Shapiro-Wilk. Oke, langsung saja setelah kita dapatkan datanya seperti ini, kita langsung menguji. Yang pertama kali kita uji adalah per t-test, karena ujinya itu lebih mudah, karena kalau sudah distribusinya sudah normal, per t-test itu langsung hasilnya nanti langsung sudah ada min-nya atau rata-ratanya dan juga standar deviasinya. Jadi yang pertama kita lakukan setelah data kita sudah ada, sudah kita kumpulkan, kita ke SPSS, lalu kita analyze. Setelah kita analyze, kita ke compare means, habis itu pilih per sampel t-test. Nah, setelah per sampel t-test, lalu untuk yang sebelum kita masukkan variabel 1 dan yang sesudah kita masukkan variabel 2. Lalu setelah kita masukkan dua total skor ke variabel 1, variabel 2, lalu kita tekan OK. Selanjutnya akan keluar hasilnya. Nah, kan benar untuk per t-test karena distribusinya normal sudah bisa langsung didapatkan juga mean-nya, terus standar deviasinya dan signifikansinya juga sudah didapatkan, itu 0,000. Selanjutnya setelah ini kita balik ke datanya untuk kita tes Wilcoxon, yang dimana untuk tes Wilcoxon itu untuk data yang distribusinya tidak normal. Oke, selanjutnya untuk tes Wilcoxon yang pertama kita lakukan adalah
analyze, kita pilih non-parametric test, kita masuk ke legacy dialogs, lalu setelah legacy dialogs kita pilih to related sample. Nah, di sini sudah ada tabel lagi yang dimana kita masukkan skor komunikasi sebelum sebagai variabel 1 dan skor komunikasi sesudah sebagai variabel 2. Setelah itu langsung kita oke. Nah, sudah keluar hasilnya, Wilcoxon-nya, udah keluar signifikansinya, tetapi karena kembali lagi distribusinya ini tidak normal, jadi kita harus tes lagi sekali lagi untuk mendapatkan nilai median dari skor komunikasi sesudah dan sebelum. Selanjutnya setelah kita dapat hasil dari Wilcoxon testnya, akan kita lakukan tes yang terakhir untuk mendapatkan nilai mediannya karena data di komunikasi sebelum dan sesudah itu distribusinya tidak normal. Yang pertama adalah analyze, descriptive statistik, lalu ke explore, lalu kita masukkan skor komunikasi sebelum ke dependent list dan skor komunikasi sesudah ke dependent list. Terus kita pencet OK. Nah, setelah didapatkan hasilnya, kita lihat median dan standar deviasinya, dan juga kita lihat untuk skor sesudahnya, median dan standar deviasinya. Setelah didapatkan semuanya, mean untuk yang p-test dan median untuk yang Wilcoxon, kita membuat tabel. Kita masukkan nilainya masing-masing untuk skor komunikasi sebelum dan sesudah menggunakan data median, dan standar deviasi untuk skor total dan sebelum kita masukkan mean yang sudah tertera tadi di hasil p-test. Didapatkan value-nya sama-sama 0,000, terus ternyata di skor total ternyata ada perbedaan mean sekitar negatif 11.057. Nah, setelah kita buat tabelnya, lalu kita buat interpretasinya yang dimana berdasarkan tabel 3 di atas bisa disimpulkan bahwa ada beda pada nilai tengah untuk skor komunikasi sebelum dan sesudah dengan selisih 17 yang dibuktikan dengan nilai p-value lebih dari 0,05, kurang dari 0,05, maaf. Kesimpulannya yang didapatkan juga untuk skor total ditemukan juga perbedaan antara sebelum dan sesudah yang dibuktikan dengan nilai p-value kurang dari 0,05 karena nilainya 0,00 dan ditemukan juga perbedaan senilai 11.057 antara total skor sebelum dan sesudah intervensi. Seperti itu. Jadi setelah kita uji p-test dan Wilcoxon, kita buat tabel, lalu kita interpretasikan, lalu nanti yang akan kita masukkan ke artikel penelitian kita adalah tabel dan juga interpretasinya. Itu saja yang saya dapat jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.